Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khaliqil wujudi minal adam wa ja'ilin nuri minal dhulam wa mulkit tawbati 'alan nadam wa mukhrijis sabri minal alam. Fanashkuruhu 'alal masaibi kama nashkuruhu 'alan ni'am. Fanusalli 'ala rasulihil akram sayyidi waladi adam alladzi bushra bihi Isa ibn Maryam hina kana yarfa'u qawa'id baitillahil muharram. وصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم. فالحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu-satunya yang berani mengundang selama masa PPKM adalah keluarganya Om Dodi. Tidak ada yang lain yang berani mengundang keluar kota kecuali keluarga ini. Diajak ke Jogja lah, diajak ke Semarang lah, nggak bisa naik pesawat, harus pakai surat vaksin. Saya bilang saya belum vaksin, saya habis ini LC. Jadi sekarang itu bisa pakai LC di belakang, banyak LC. Lulusan COVID. Jadi tidak harus ke Mesir lagi orang kalau mau LC. Jadi subhanallah, jadi baru habis lulus juga dari COVID. Jadi tidak boleh vaksin dulu. Ternyata kalau mau terbang harus pakai surat vaksin. Ternyata diculik juga pakai jalur darat. Jadi keluarga ini memang luar biasa dan tidak bisa. Saya tidak akan pernah bisa menolak undangannya. Insya Allah selama sehat, selama mampu, saya akan memenuhi undangan dari keluarga Opa, keluarga Om Dodi, keluarga Pak Ade. Alhamdulillah. Ya insya Allah semuanya semoga sehat selalu. Dan insya Allah bertemu dengan Oma kembali di surga. Amin. Karena perpisahan yang berat itu bukan perpisahan di dunia, tapi perpisahan yang paling berat itu adalah perpisahan di akhirat. Banyak orang sedih karena berpisah di dunia, tapi lupa mereka caranya supaya berkumpul kembali di surga. Mereka terlalu sibuk memikirkan, sedih sekali dia. Memang menyedihkan berpisah di dunia, menyedihkan. Keluarga kita meninggal dunia, menyedihkan. Nabi SAW orang paling kuat, orang paling besar ujiannya. Nangis juga meninggal istrinya. Siapa bilang Nabi tidak nangis? Ketika Ibunda Khadijah berada di pangkuan Rasulullah dalam keadaan sekarat, maka Ibunda Khadijah menetes air matanya, Rasulullah juga menetes air matanya. Kata Rasulullah SAW, adakah engkau menyesal bersuamikan Muhammad? Wahai istriku, dahulu engkau kaya raya bersuamikan diriku, habis hartamu dipakai berjihad. Dahulu engkau dipuja-puja karena engkau pengusaha sukses, orang terpandang. Setelah bersuamikan Muhammad, engkau dikatakan punya suami orang gila. Dahulu engkau dimuliakan, setelah engkau punya suami seperti Muhammad, semua orang membencimu karena engkau beragama Islam. Apa kata Ibunda Khadijah? Saya tidak menyesal sama sekali. Bahkan kalau hartaku sudah habis, lalu aku sudah meninggal dunia, kau butuh jembatan untuk berdakwah, kau galilah kuburku, kau ambil tulang belulangku, kau jadikan jembatan. Subhanallah. Romantisnya Ibunda Khadijah kepada Rasulullah SAW. Jadi orang menangis berpisah di dunia, sedih boleh, menangis boleh. Yang tidak boleh meraung-raung meratap. Yang mana itu meraung-raung meratap? Ya Allah, kenapa kau ambil suamiku? Siapa yang kasih saya makan? Berarti dia meremehkan Allah, padahal Allah yang kasih makan. Ya, dia bilang, ya Allah, masih ada cicilan, kenapa suamiku meninggal? Padahal yang kasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sering salah paham, dikira kita yang kasih rezeki. Coba, ada dua orang tua. Orang tua yang pertama dia kasih anaknya 100 juta per bulan. Orang tua yang kedua dia kasih anaknya 500.000 per bulan.
Di mata manusia lebih banyak yang 100.000, tapi ternyata belum tentu. Allah yang kasih rezeki, cuma dititipin sama kita uang jajannya untuk anak. Yang dikasih ternyata 100 juta per bulan. Oh, Allah timpakan musibah. Ternyata dia sakit, dia harus berobat ini, dia harus beli ini, dia harus ini, dia harus ini, dia harus ini. Ternyata pengeluarannya lebih daripada 100 juta. Yang dikasih 500.000 ternyata cukup saja untuk dia. Karena misalnya dia kuliah di mana, ternyata dia bisa kerja sendiri, cari duit sendiri. Ternyata yang ngasih uang jajan itu Allah. Ternyata yang menafkahi itu dari Allah, nafkah dari Allah, namun jalur manusia. Subhanallah. Makanya dilarang meratap. Tapi menangis boleh? Boleh. Nabi SAW meninggal anaknya, sambil dia gendong anaknya Rasulullah SAW, diejek sama tetangganya. Dia bilang, Batara Muhammad, Batara Muhammad, Abtar Muhammad, Abtar Muhammad. Apa itu? Abtar itu ejekan karena anak laki-lakinya meninggal. Kata tetangganya paman lagi, ya kan? Pamannya Rasulullah SAW, Abu Lahab. Abu Lahab itu kan pamannya Rasulullah, tetangga, satu dinding. Jadi rumahnya orang Arab pada saat itu satu pagar, kayak komplek gitu sama Rasulullah sama Abu Lahab. Terdengar Rasulullah menangis, anaknya meninggal dunia di gendongan. Apa jawaban pamannya di sebelah? Keluarga ini keluarga memang harus hati-hati juga sama keluarga. Subhanallah. Yang pertama kali pembunuhan itu saudara, Kabil dan Habil. Yang mencelakakan Nabi Yusuf, masukkan ke sumur siapa? Saudaranya juga. Yang menghalang-halangi Rasulullah dakwanya, pamannya juga, Abu Lahab. Jadi jangan bilang keluarga tidak berbahaya. Keluarga juga bisa jadi bahaya. Tapi tidak sedikit juga yang ternyata berhasil menjadi keluarga yang sakinah. Dan saya menemukannya di keluarganya Opa, di keluarganya Pak Ade, keluarganya Om Dodi, di keluarga di sini insya Allah, ya. Karena pengajian aja semuanya ngumpul, walaupun mukanya sedih, saya tidak tahu sedih kenapa ya. Tidak tahu, padahal yang takziah sebelah sini, tapi yang sedih sebelah sini. Saya bingung juga. Yang mamanya meninggal tuh ini, yang mertuanya meninggal tuh ini. Bukan yang bahagia, yang istrinya meninggal kok Pak. Dari tadi ketawa-ketawa makan banyak. Justru yang ini sedih yang sebelah kanan. Kayak merenung nih. Nggak usah sedih, saya ceramah mendalam, insya Allah 3 jam. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi Nabi dikatain sama tetangganya, saudara sendiri, paman sendiri, Batar Muhammad, Abtar Muhammad, putuslah keturunannya Muhammad. Kenapa bilang putus? Karena yang hidup cuma anak perempuannya, anak laki-lakinya meninggal semua. Dikatain seperti itu. Nangis gak Rasul? Udahlah anak meninggal, dikata-katain lagi. Nangis Rasulullah SAW. Tiba-tiba pas saat nangis, Rasul ngadap ke atas. Setelah ngadap ke atas, ngadap ke bawah, langsung senyum. Habis ngadap ke atas, ngadap ke bawah, langsung senyum. Dari tangisan berubah menjadi senyuman. Lalu Rasul panggil sahabatnya, wahai sahabatku, berkumpul, ada kabar gembira yang baru datang kepadaku. Sementara dia gendong anaknya yang meninggal dunia. Apa yang datang kepada Rasulullah? Satu surah yang luar biasa. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi di balik surah andalan dipakai sholat ini, jadi di balik surah favorit sholat yang jadi surah favorit sejuta umat, ya. Wal asri inna a'tainah. Kalau bukan wal asri inna a'tainah, kuliah kulhu. Kalau bukan kuliah kulhu, kul a'udzu. Tidak apa-apa. Ada orang masuk surga gara-gara kulhu. Tapi lebih banyak gara-gara 30 juz. Karena kata Nabi ada 30 ayat dalam Al-Quran yang menjadi syafaat di kubur. Yang disebut 30 ayat itu apa? Surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nanti insyaAllah di akhir tausiah kita hadiahkan Al-Mulk untuk Oma insyaAllah. Ya, sayangnya di hadisnya bukan kulhu. Ya, seandainya kulhu selamat udah kita semua di alam kubur nih. Tapi sayangnya hadisnya tabarok, makanya jangan disepelekan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu menjadi penyelamat syafaat nanti di hari kemudian dan juga menjadi teman di kuburan.
Orang berkumpul. Ada sahabat Nabi lagi dalam perjalanan safar. Akhirnya mereka mampir, bikin penginapan, bikin tenda. Tengah malam ada suara, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Kata sahabat, siapa nih yang ngaji enak banget? Kata sahabat, iya siapa ya? Jadi mereka itu saling ngomong di tenda. Keesokan harinya mereka bertanya, kau yang semalam ngaji? Bukan, aku juga dengar suaranya. Kata tetangganya, kau yang ngaji semalam? Bukan, aku juga dengar suaranya. Siapa ya? Semua ditanyain, gak ada yang ngaku kalau dia yang baca tabarak. Maka mereka pulanglah ke Madinah. Sampai di Madinah nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kami mengalami kejadian seperti ini. Kami dengar suara orang baca surat Tabarak, tapi ternyata di antara kami tidak ada yang membacanya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Di mana kalian bangun tenda? Di daerah ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ketahuilah di situ ada kuburan orang saleh. Di situ adalah penguburan. Di sana ada salah seorang ahli kubur yang semasa hidupnya rajin membaca surah Tabarak, sampai di alam kubur Tabarak pun menemaninya. Jadi ternyata suara Al-Mulk itu dari alam kuburnya. Subhanallah. Jadi jangan disepelekan surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada lagi surah yang lain, surah Yasin. Kalau Al-Mulk itu menjadi teman di kubur. Surah Yasin itu kenapa kita sering yasinan? Memang kalau mau ada hajat, apapun hajatnya itu Yasin bacanya. Makanya orang Indo itu ulang tahun yasinan, kematian yasinan, rumah baru yasinan. Pokoknya Yasin aja tahunya ibu-ibu tuh. Tapi memang begitu ternyata. Segala hajat itu dimulai dengan surah Yasin. Baca surah Yasin, setelah itu minta hajatnya, permintaannya. Makanya orang Indonesia sayangnya yang salah kalau bisa baca Yasin tidak bisa baca Al-Fatihah. Ya. Ternyata dia hafal Yasin karena mendengarkan saja, tidak pernah dia buka yang namanya surah Yasinnya. Subhanallah. Maka Nabi SAW langsung tersenyum ketika menerima surah ini. Oh, apa artinya? Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikanmu al-kautsar, telaga Kautsar. Jadi langsung dihibur sama Allah. Kau sedih di dunia, kehilangan ujian dunia, kau dapat ujian dunia, tapi engkau akan berkumpul nanti di telaga Kautsar. Telaga Al-Kautsar. Ada juga mufassir mengatakan Al-Kautsar itu bukan hanya artinya telaga Kautsar, tapi artinya adalah dari kata kafir. Apa itu kafir? Banyak. Maksudnya kalau kita tertimpa musibah, ingatlah nikmat Allah lebih banyak daripada musibahnya. Nikmat Allah jauh lebih banyak daripada musibahnya. Kalau kita lihat pandemi ini, yaitu kan sebenarnya musiman. Kata Gus Baha begitu. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, dalam surah Al-Mulk. Orang takut gempa bumi, orang takut langit runtuh, orang takut tsunami, orang takut ini. Jadi ternyata ketakutan kita itu beda-beda. Orang yang kerja di badan meteorologi dan geofisika itu takut sama tsunami, karena setiap hari dia berita, dia pantau terus. Wah, ini tanahnya Jakarta makin lama makin turun, lama-lama Jakarta tenggelam. Itu yang paling dia khawatirkan, nanti kita mati tenggelam. Kenapa? Karena di situ dia. Orang yang jadi pelaut takutnya mati kapal karam, kapal tenggelam. Orang yang jadi pilot takut mati jatuh pesawatnya. Orang yang sedang penyakit ini takut penyakit itu. Nah sekarang orang lagi marak corona, jadi semua orang takut mati corona. Padahal mati itu pasti datang. Tinggal penyebabnya orang beda-beda. Subhanallah. Itu yang harus kita pahami. Karena mati itu tidak pandang sakit. Yang sakit meninggal, yang sehat juga bisa meninggal dunia. Tadi kata Opa, videonya itu udah tanda-tanda. Videonya Oma nyanyi apa? Alam Perjalanan abadi. Sudah tanda-tanda. Padahal masih sehat nyanyi. 3 bulan kemudian Oma meninggal dunia. Jadi ternyata kita ini semua akan meninggal dunia. Cuma penyebabnya aja yang beda-beda. Kalau lagi tren COVID ya rata-rata penyebabnya COVID. Kalau lagi tren kecelakaan ya penyebabnya kecelakaan. Tergantung trennya apa.
Jadi subhanallah, kematian itu tergantung trennya apa? Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Fasholli li rabbika wanhar. Nabi langsung senyum karena disuruh sholat. Karena disuruh sholat, ya. Abang kalau disuruh sholat langsung senyum. Jabika, kata Nabi, arihna bis sholat. Ya Bilal, arihna bis sholat. Oh Bilal, aku lagi sedih, bahagiakan aku dengan sholat. Kalau Nabi itu istirahatnya sholat. Nabi itu istirahatnya sholat. Jadi kata Nabi, saya mau istirahat dengan sholat, bahagiakan saya dengan sholat. Jadi dia pengen cepat-cepat sholat. Kalau kita pengen cepat-cepat selesai sholat. Kalau Nabi pengen cepat-cepat sholat, kalau kita pengen cepat-cepat selesai sholatnya. Wah, kalau sholat panjang banget sih imamnya, panjang banget sih imamnya. Jadi Rasulullah SAW kalau tertimpa musibah, tertimpa kesedihan, apa kata Rasulullah SAW? Arihna bis sholat. Ya Bilal, azan dong. Ya Bilal azan dong. Bahagiakan saya dengan sholat. Bahagiakan saya dengan sholat. Jadi sholat itu ternyata bikin bahagia. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, bukan engkau ya Muhammad yang abtar. Apa tadi itu abtar? Terputus keturunannya. Tapi mereka lah yang abtar, terputus keturunannya, karena mereka berpisah di akhirat. Engkau berpisah di dunia, tapi engkau berkumpul di akhirat. Mereka mungkin berkumpul di dunia, tapi bisa jadi berpisah di akhirat. Maka insya Allah malam hari ini Oma sudah berpisah dengan kita, tapi insya Allah di surga kita berkumpul kembali. Amin. Kata Al-Quran, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa ikhwanihim. Ada satu surga namanya surga Aden. Kalau bahasa Inggris bilangnya Eden. Kalau Al-Quran bilangnya Aden. Ya, surga Aden. Apa itu? Yadkhulunaha, dimasuki oleh man salaha, orang-orang soleh, min abaihim, dari ayah-ayah mereka, dari saudara mereka, dari pasangan mereka. Jadi ada surga tempat ngumpul keluarga, namanya surga Aden. Jadi kalau mau ngumpul keluarga nanti insya Allah di surga. Jadi kalau misalnya ada orang mau berkumpul bukan hanya di dunia, tapi berkumpulnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ini sebelah kanan masih sedih kan? Oh belum makan ya? Hah? Nah, ada banyak makan. Serius ini, kalau kita break dulu, kasih makan dulu. Jadi sedikit yang saya mau bahas, kita ini sekarang masuk yang namanya tahun baru Hijriah. Nah, saya mau kasih tahu keutamaannya. Bulan Hijriah, tahun baru Hijriah dimulai dengan bulan Muharram. Muharram artinya diharamkan. Salah paham orang Jawa, salah paham orang Indonesia. Dia pikir diharamkan kawin, dia pikir diharamkan keluar rumah, dia pikir diharamkan bangun rumah, dia pikir diharamkan belanja-belanja. Masih banyak nenek kita begitu. Bulan Muharram, bulan Suro, gak boleh keluar rumah, jangan keluar rumah dulu, gak boleh adakan pernikahan. Bulan Muharram katanya gak boleh, karena memang artinya diharamkan. Apa yang diharamkan? Bulan Muharram diharamkan untuk perbuatan maksiat. Bulan yang diharamkan Allah. Maksudnya apa? Berarti kalau bulan yang lain boleh dong bermaksiat. Ini kan kalau jamaah pemuda tersesat begitu pertanyaannya. Jamaahnya Coki Partai deh. Dan Ustaz, artinya bulan Muharram itu bulan yang diharamkan. Berarti ada dong bulan yang dihalalkan. Bulan yang pertama diharamkan apa? Diharamkan peperangan. Jadi ya diharamkan peperangan pada saat itu.
diharamkan pertumpahan darah, kemudian diharamkan sama Allah perbuatan-perbuatan dosa. Maksudnya apa diharamkan perbuatan dosa? Karena bulan apapun, detik apapun, jam apapun, hari apapun diharamkan berdosa. Dilarang ya. Perbuatan dosa adalah perbuatan yang haram. Tapi kalau disebut bulan haram, maka kalau ada orang berbuat keburukan, itu dosanya berlipat-lipat ganda. Karena sudahlah dia melakukan perbuatan haram di waktu yang haram pula. Sama kalau orang lagi ihram, ya, orang yang ihram namanya muhrim, ya. Jadi salah kata itu orang kalau bilang bukan muhrim, tapi bukan mahram namanya. Mahram saya sama mertua saya mahram namanya. Mahram muabbad, mahram abadi selama-lamanya. Kalau kita sama mertua itu mahram abadi namanya, selama-lamanya. Jadi walaupun kita berpisah dengan istri, kepada mertua tetap mahram. Jadi boleh mertua melihat aurat kita, ya, boleh kita sentuhan salaman sama mertua kita, karena itu adalah mahram. Ini banyak tidak tahu nih, salah paham. Dia pikir mahram. Ipar non mahram. Ipar itu non mahram. Jadi Om Dodi sama Celok Odet tidak mahram, ya, tidak mahram karena ipar. Nah, jadi itu yang sering salah paham orang. Nah, bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang sedang ihram. Orang kalau lagi ihram itu kenapa ihram namanya? Haram, dari kata haram juga. Oh, tambah besar dosanya kalau mereka melakukan maksiat. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh orang berbuat rafath, tidak boleh orang menggibah, tidak boleh orang berbuat fasik, tidak boleh orang berbuat maksiat kalau lagi ihram. Makin haram. Berarti kalau tidak ihram boleh Ustaz gibah. Berarti kalau tidak ihram boleh orang berbuat fasik. Nah, gitu. Karena lagi ihram ada dendanya dan makin berlipat ganda dosanya, kesalahannya. Nah, Muharram itu bulan yang diharamkan. Sambil nyemil juga tidak apa-apa, biar tak terlalu sedih muka. Biar kasih cemil, buah-buah tarik tuh buahnya. Ya. Nah, ini. Jadi bulan Muharram bukan berarti haram makan kue. Jadi boleh saja. Silakan. Ya. Nah, makanya namanya Muharram atau yang diharamkan oleh Allah. Pertumpahan darah, perkelahian itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bangun rumah. Jadi kalau ada orang mau bangun rumah bulan Muharram, boleh? Boleh. Ada orang mau menikah di bulan Muharram, boleh? Boleh. Nah, sekarang kapan ditentukan itu bulan Muharram sebagai yang namanya awal tahun Hijriah? Jadi dari dulu itu ada bulan. Ini lucu nih sebenarnya kisahnya. Di masa Nabi itu belum ada tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah, masih pakai Masehi. Kapan dimulainya itu Hijriah? Dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi bulannya duluan ada, tahunnya belum ada. Jadi salah seorang gubernur, Abu Musa, beliau mengirimkan surat kepada Umar. Umar, kita ini dikirimkan surat, tapi kita tidak tahu yang mana peraturan terbaru. Kita tidak tahu yang mana peraturan terbaru. Kita tidak tahu nih sekarang masih PPKM atau sudah selesai PPKM, atau ini level 4 kah, level 3, level 2, kayak bon cabe ya kan. Udah kayak ramen aja kan. Kita ini tidak tahu nih, dikirimkan surat, selalu dikirimkan surat, tapi kita tidak tahu yang mana yang terbaru. Kenapa? Karena tulisannya cuma dari Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya kan? Umar Al-Faruq 2 Safar, tanggal 2 Safar. Itu doang. Ini sebenarnya yang paling baru yang mana? Tidak tahu kita. Akhirnya pada saat itu berpikirlah Sayyidina Umar bin Khattab, betul juga ya. Orang bakal tidak tahu yang mana yang terbaru, tahun terbitan yang paling baru suratnya. Maka diusulkanlah Sayyidina Umar bin Khattab panggil sahabat-sahabatnya.
Di antaranya ada Abdurrahman bin Auf, ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Talha, ada Sayyidina yang lainnya, ada sahabat-sahabat yang lain dikumpulkan. Kita mau menentukan tahun dan kita mau menentukan yang mana yang menjadi bulan 1. Yang mana yang mau menjadi bulan 1. Akhirnya banyak usul lah. Begini aja, yang menjadi bulan 1 itu permulaan tahun itu menentukan adalah kelahirannya Nabi, Rabiul Awal. Itu aja. Kata yang lain, jangan, nanti kita seperti umat yang lain, Nasrani misalnya, yang menjadikan kelahiran Isa. Jangan. Kalau begitu ini aja, pas Nabi Isra Mi'raj. Bulan apa Isra Mi'raj? Bulan Rajab. Pas Isra Mi'raj, jangan, nanti dikultuskan seperti kenaikan Isa Al-Masih. Ya. Kalau begitu apa ya? Datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terlambat dia datang. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, langsung aja ambil tahun pertama itu adalah ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, makanya disebut hijriyah dari kata hijrah. Nah, itulah ditentukan menjadi 1 hijriyah. Bulan pertamanya bulan apa nih? Kata yang lain, bulan ini aja Ramadan, karena bulan Ramadan paling mulia. Itu jadi bulan 1. Gak seru yang lain. Bulan ini aja, bulan Rajab, karena itu adalah bulan Isra Mi'raj. Yang lain yang lebih kreatif katanya. Ini aja nih bulan kelahirannya Nabi. Udah tadi dibilang nanti Nabi dikultuskan. Yang lain adalah mengusulkan begini saja, bulan Muharram. Kenapa Muharram? Karena orang baru selesai haji. Selesai haji, mereka bersih, sudah juga Ramadan, mereka bersih dari dosa, memulai awal yang baru di bulan Muharram. Jadi sudah Dzulqa'dah, Dzulhijjah menjadi awal yang baru, yaitu bulan Muharram. Jadilah tahun 1 Hijriyah itu adalah ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, dan yang menjadi bulan 1 adalah bulan Muharram karena pas selesai daripada orang berhaji di bulan Dzulhijjah. Nah, apa sih keutamaannya bulan Dzulhijjah? Bulan Dzulhijjah lagi, ya kan? Boba dulu, kurang fokus. Jemaah, apa keutamaannya bulan Muharram? Sampai saya duduk dari Jakarta udah duduk. Keutamaannya bulan Muharram, ada 1 hari di bulan Muharram itu adalah hari yang sangat luar biasa. Muharram yang pertama disebut keutamaannya, Muharram adalah syahrullah, bulannya Allah. Itu keutamaan yang pertama. Jadi kalau cari bulannya Allah, syahrullah, syahrul Muharram, bulan Muharram. Jadi kita berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram. Yang kedua, Nabi paling banyak berpuasa selain daripada bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Kapan itu bulan Sya'ban? Sebelum masuk bulan Ramadan. Paling banyak berpuasa. Tapi kata Nabi, paling utama berpuasa di luar bulan Ramadan yaitu bulan Muharram. Paling utama berpuasa di luar bulan Ramadan yaitu bulan Muharram. Loh, kok bertentangan? Kata Nabi kok bulan Muharram, tapi kok Nabi banyakkan puasa bulan Sya'ban? Karena waktu Nabi sampaikan bulan Muharram, Nabi sudah tidak ada. Nabi sudah meninggal dunia. Sudah rafiqil a'la. Tapi ternyata bulan yang paling utama berpuasa selain dari bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Jadi yang ada hutang puasanya silahkan dibayar di bulan ini, yaitu bulan Muharram. Boleh dibayarkan hutang puasanya di bulan ini. Di antara bulan Muharram ada lagi hari yang terbaik. Apa itu? Hari Asyura. Hari Jumat loh. Hari Asyura. Apa itu hari Asyura? Hari Asyura berasal dari kata Asyra. Asyra artinya 10. Asyura artinya 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram itu adalah hari terbaik di bulan Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa taala.
Nabi ketika datang dari Makkah ke Yathrib, Madinah, ketika sampai di Madinah, Nabi mendapati orang-orang lagi puasa. Kata Nabi SAW, kenapa kalian puasa? Ini orang Nasrani yang ditanya, Nasrani Yahudi yang ditanya. Kata mereka, karena kamu tahu nggak hari ini hari apa? Kata Nabi, iya saya tahu, hari 10 Muharram. Kata dia, tahu nggak kalau Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram? Makanya kami bersyukur dan kami mensyukurinya dengan berpuasa. Kata orang Nasrani sama orang Yahudi. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Kalau kalian saja berpuasa, apalagi kami ini yang Islam. Karena Musa itu saudaraku, sama-sama saya Nabi. Maka Nabi SAW berpuasa juga di 10 Muharram. Lalu kata baginda Nabi SAW, wahai sahabatku, untuk membedakan antara kita dengan Nasrani dan Yahudi, maka tambahkan 1 hari sebelumnya atau tambahkan 1 hari setelahnya. Maka ada disebut puasa Tasu'a. Apa itu Tasu'a? Dari kata Tis'a. Apa itu Tis'a? Artinya 9. Tanggal 9 Muharram puasa, tanggal 10 Muharram juga puasa, dan tanggal 11 juga puasa. Jadi 3 hari orang puasa. Makin sedih wajahnya sebelah kanan. Karena disuruh puasa. Puasa terus. Tapi namanya sunnah ya sunnah. Apa artinya sunnah? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Rugi. Iya. Rugi. Sunnah itu artinya kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan maka rugi. Apa keutamaannya puasa di bulan Muharram? Keutamaannya adalah kalau kita puasa di bulan Dzulhijjah, ya Dzulhijjah, 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha. Kemarin kan puasa Dzulhijjah tuh ramai tuh, alhamdulillah. Itu berguna juga itu TikTok itu. Kalau tidak ada TikTok tuh tidak ada anak muda tahu begini ya. Ya kan? Untung ada Husain Basyaiban itu ceramah di TikTok, ya kan? Ada juga Syamil Marusi, 3,5 juta followersnya. Ada juga Jihan Salsabila. Ya, kita sampaikan hal begituan. Saya sering ditegur, kenapa Ustadz main TikTok? Saya bilang, kalau ada tren dan tren itu tren buruk, harus dikalahkan dengan tren juga. Tapi kita tren yang baik. Kapan tren yang baik tidak naik, maka yang tren buruk akan terus di atas. Kalau tidak ada tren baik yang naik, maka tren buruk itu terus yang diikuti. Coba kita bikin. Kemarin ada pamer saldo. Saldo kan dipamer di TikTok. Subhanallah. Coba review saldonya dong ganteng, gitu katanya sonnya. Ya review. Aku bikin juga lah. Review saldonya dong. Saya bikin terakhirnya, harta yang paling berharga adalah al-mar'atus sholihah. Ya, dunia itu perhiasan, tapi perhiasan yang paling bagus adalah perempuan yang sholihah. Biar berapa hartamu, berapa rumahmu, tapi kau jomblo miskin. Baru kali ini saya pede mengatakan ini karena saya sudah punya istri. Dulu saya terbuli terus. Hari ini saya balas dendam. Makanya yang mana yang jomblo? Oh, saling dulu saya. Bukannya bentar lagi. Tapi tidak boleh. Kalau opa mau nikah, anak-anaknya harus izinin. Anak-anaknya harus mengizinkan. Sengaja saya ini zoom dulu, zoom. Kalau opa mau nikah, tidak ada haknya anak untuk melarang, tapi punya hak untuk memberi saran. Tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang. Siapa yang mau merawat opa? Siapa yang mau memperhatikan opa? Kata anaknya yang pertama, saya mau Ustaz. Opa mau dicebokin pun saya mau. Opa mau dimandiin pun saya mau. Gak usah opa nikah lagi, saya mau merawatnya. Tapi ada sesuatu yang harus dirawat yang tidak bisa anaknya lakukan. Dan sesuatu itu biar opa aja lah yang tahu. Tidak boleh dilarang, tidak boleh. Maka dari itu, kenapa lagi kesini?
Nyebut-nyebut mau apa sih? Pacaran boleh ya? Apa? Pacaran nggak boleh kan? Pacaran nggak boleh. Nah, Jelas kan pacaran nggak boleh. Ta'aruf boleh. Ta'aruf itu boleh. Namun Nabi SAW juga menikah itu monogami. Jadi salah juga anggapan orang Rasulullah poligami, tidak. Nabi selama di Mekah lama beliau sama Khadijah itu satu orang. Tapi setelah meninggal Khadijah 2 tahun setelahnya meninggal Khadijah, baru beliau yang namanya menikah dengan yang lainnya, dengan Aisyah, dengan istri beliau 2 tahun setelah. Oh ini masih tahun nih. Tapi gak apa-apa buat obat tahu gak apa-apa. Tapi paling enak kalau anaknya yang pilihkan. Karena kalau opa yang milih pasti anaknya protes. Paling itu mau hartanya opa doang, biar aja tuh. Opa tepuk tangan. Kalau opa yang pilih sendiri pasti anaknya ditelusur, di stalking. Siapa mantan suaminya? Siapa ini? Di mana dia? Di mana, dari mana? Paling mau hartanya opa aja. Paling mau ini. Pasti protes. Tapi kalau mereka yang pilih, pilihan mereka sendiri, maka carikanlah opa. Oh ya udah, cari lagi. Baru 1 tahun. Kasih ke atas ya. Berarti pas saya nanti hadir lagi udah ada oma. Subhanallah. Mudah-mudahan oma di alam barzah tertawa melihat kita. Bahagialah anak-anaknya berusaha membahagiakan orang tuanya. Karena bahaya sekali yang namanya durhaka. Uququl walidain. Cukuplah dianggap durhaka seorang anak kepada orang tuanya kalau dia lupa mendoakan. Itu sudah dianggap durhaka itu. Mana itu batas durhaka? Kalau engkau lupa mendoakan orang tua. Jadi jangan pernah lupakan mendoakan orang tua. Habis sholat, makanya anak kecil, anak TK udah diajarin Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka cukuplah dianggap durhaka seorang anak ketika mereka lupa mendoakan orang tuanya. Capika, kakak-kakaknya harus ingat mendoakan orang tua. Apatah lagi orang tua yang sudah meninggal. Oma sekarang dalam riwayat disebutkan orang meninggal itu bagaikan orang yang tenggelam. Ya. Kalau orang meninggal itu bagaikan orang yang tenggelam. Yang ditunggu adalah pelampung. Apa pelampungnya? Doa dari anak-anaknya. Doa dari anak-anaknya. Setiap ada doa, dapat lagi pelampung. Setiap ada doa, dapat lagi pelampung. Maka orang tua yang paling bahagia yang tidak terputus doanya anaknya. Kenapa? Karena ada terus pelampungnya. Kapan lupa berdoa, tidak dapat lagi pelampung. Maka subhanallah, investasi terbaik adalah anak-anak soleh. Insya Allah, kalau kita di Indonesia ini banyak guru kita yang ngajarin doain orang tua, doain orang tua. Kan kata Nabi, terputus amal kecuali 3: ilmu yang bermanfaat, harta yang disedekahkan wakafnya, yang diinfakkan, dan juga doa dari anak soleh. Insya Allah kalau doa tidak lupa, tapi solehnya yang lupa. Insya Allah kalau doanya tidak lupa. Karena tradisi kita di Indonesia kan tahlilan, doa, yasinan, doa. Bahkan ada di kampung-kampung, kalau belum tahlilan tidak selamat orang tuamu. Jadi doa insya Allah tidak lupa. Tapi kadang-kadang yang lupa itu jadi soleh. Padahal syaratnya di situ doa min waladin saleh aw waladin saleh yad'ulah. Doa dari anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Mendoakan sih iya, tapi soleh kagak. Itu susahnya. Jadi jangan lupalah anak-anak yang hadir, adik-adikku yang hadir, menjadilah kalian anak soleh supaya sampai doanya kepada orang tuanya. Jamaah yang hadir, kita semua ini anak. Jadi berusaha kita menjadi soleh. Ustaz, apa itu soleh? Soleh itu berbuat baik. Ada 2 soleh. Soleh dunia, soleh akhirat. Ada juga Pak Saleh. Ya, lain lagi. Ada soleh dunia, ada soleh akhirat. Apa itu soleh dunia? Wah, baik dia. Insya Allah kalau ketemu kita, ya, baik sekali akhlaknya, masya Allah, memuliakan akhlaknya. Tapi tidak sholat, tapi tidak mau sholat.
Kalau urusan bantuin, kalau urusan akhlak, masya Allah, nggak ada yang ngalahin. Kalau urusan sedekah, paling duluan dia. Ada masjid mau dibangun, wah dibangun dia, tapi tidak mau sholat, tidak mau sholat. Berarti dia soleh dunia saja. Orang yang paling sombong itu orang yang tidak mau sholat. Dan kita bilang, orangnya sombong banget. Belum tentu. Karena orang yang paling sombong itu orang yang tidak mau sholat. Karena dia melawan Allah. Dia melawan Allah. Ini urusannya bukan urusan sembarangan, karena melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, puasa di bulan Muharram, yakni di puasa Asyura, ada 3 jenis. Ada orang yang berpuasa 1 hari saja di 10 Muharram. Apa keutamaannya? Orang puasa bulan Zulhijjah yang sebelum Idul Adha tadi itu diampuni dosanya 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah. Baik. Kalau 1 tahun sebelum berarti sudah diampuni dosanya. Yang mau ditanyakan ini 1 tahun sesudah. Maksudnya gimana tuh? 1 tahun ke depan sudah diampuni dosa kita. Ya udah kita berdosa aja. Ya udah diampuni ini. Bukan. Maksudnya adalah ma taqaddama min dzambi yang lalu wa ma ta'akhkhar yang akan datang. Maksudnya dihindarkan dari berbuat dosa. Selalu aja ada halangannya untuk berbuat dosa. Kalau puasanya benar-benar diterima sama Allah. Itu kalau puasa Zulhijjah. Nah, kata Ibni Abbas radhiyallahu an, puasa di bulan Muharram itu sama dengan 30 kali puasa di bulan yang lain. Sama dengan 30 kali puasa di bulan yang lain. Berarti keutamaannya luar biasa. 1 hari saja kita puasa di bulan Muharram itu sama dengan 30 hari di bulan yang lain. Masya Allah. Jadi kalau ada orang full bulan Muharram puasa, Ustaz boleh puasa setiap hari bulan Muharram seperti Ramadan? Boleh. Boleh orang puasa setiap hari? Boleh. Nah, di bulan Muharram. Bahkan ada orang puasa setiap hari. Walaupun kata Nabi jangan melampaui puasanya Nabi. Nabi siapa yang setiap hari? Puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ada nggak yang melampaui puasanya Nabi Daud? Ada. Puasa jomblo kena lagi. Puasanya orang yang belum menikah. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau kau belum mampu menikah maka puasalah. Tidak ada batas waktunya. Selama dia belum menikah maka dia boleh berpuasa. Jadi puasa Muharram boleh nggak 1 bulan full? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena kita mencari keutamaannya bulan Muharram. Boleh 1 hari saja di puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Keutamaannya 10 Muharram. 1 tadi, diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Itu hebatnya Fir'aun, itu politik. Jadi bermula dari mimpinya. Dia lihat ada kobaran api dari Baitul Maqdis menuju ke kerajaannya ke Mesir. Kata Fir'aun kepada para petinggi-petingginya pada saat itu, saya mimpi begini, ada api datang ke sini. Apa maksudnya? Oh, nanti akan ada yang meruntuhkan kekuasaanmu. Fir'aun bangun, langsung ambil langkah politik. Oh, kalau begitu begini caranya. Anak laki-laki ya? Oh, anak laki-laki. Maka kita bunuh semua anak laki-laki. Siapa yang kerja? Yang kerja untuk kau kalau habis anak laki-laki. Kan kalau dibunuh semua nggak ada yang kerja. Nggak ada yang kerja. Oh, yang kerja adalah anak laki-laki yang lahir tahun depannya. Jadi tahun ini disembeli semua, tahun depan tidak lagi. Tahun depannya lagi disembeli lagi yang lahir, tahun depannya tidak lagi. Nabi Musa lahir pas tahun sembeli. Nabi Musa lahir pas tahun sembeli, tapi ternyata diselamatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu perempuan yang disebut dalam Al-Qur'an itu yang jarang dibahas, itu namanya Ummi Musa. Ummi Musa. Siapa itu Ummi Musa? Ibunya Nabi Musa. Itu adalah perempuan hebat yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wahai Ummi Musa, ketika dikejar sama Fir'aun, susukan anakmu. Orang lagi panik disuruh nyusuin, kira-kira sempet gak? Nah sempet. Kenapa dia? Orang lagi panik nih, dikejar sama tentara Fir'aun, disuruh nyusuin, sempet gak? Ya sempet. Tapi ibunya Nabi Musa percaya saja, diambil, disusukan. Setelah disusukan, langsung kata Allah, taruh anakmu ke keranjang lalu alirkan ke sungai. Waktu itu tidak ada Tupperware. Waktu itu tidak ada keranjang waterproof.
Jadi itu keranjangnya ya yang begini ya. Ini apa? Enceng gondok ya? Kerajinan. Aduh, tarik hati itu dari hati atau bodoh. Apa sih? Ada di Mesir itu yang jadi kertas papirus namanya. Kertas papirus, kertas tertua di dunia. Itulah yang dijadikan keranjangnya Nabi Musa dari tanaman-tanaman. Itu belum tentu tahan air, belum tentu tahan air. Dimasukkan Nabi Musa alaihissalam ke atasnya, kira-kira kalau punya disuruh kayak gitu, mau nggak? Nggak mau. Mau nggak kira-kira? Ibunya Nabi Musa manusia normal. Ketika diperintahkan tidak mau. Tidak mau ibunya Nabi Musa. Masa anak kecil ditaruh di sungai, dialirkan? Siapa yang mau? Pasti terbalik. Belum lagi terbalik, belum lagi tenggelam. Tapi beriman kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalau bukan kami yang melepaskan hatinya, pasti dia tidak mau melakukannya. Berarti ada kendalinya Allah dalam hati kita. Allah yang mengendalikan hati kita. Orang berpisah dengan orang yang dia sayangi, sedih hatinya, sedih. Tapi Allah bisa menyembuhkannya. Orang jauh sama Allah, tidak menikmati sholatnya, itu bisa jadi karena hatinya juga sudah keras. Maka mintalah sama Allah untuk mengendalikan hati kita, membersihkan hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Sampai Musa di istana besar. Pada saat itulah Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih tongkat ajaib. Apa mujizatnya Musa? Ada tongkat, ya kan? Sudah dikasih tongkat ajaib sama Allah, Nabi Musa mau berangkat. Balik lagi dia. Ya Allah, lupa nih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dia punya modal tongkat hebat, tapi dia tidak berani jalan kalau dia belum lapang dada. Maka dia minta Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku. Kita punya modal, tapi kita tidak ada kelapangan dada. Biasanya kurang sukses gitu. Maka orang yang sukses itu, kata Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri, lapangkan dulu dadaku. Apa itu lapang dada? Siap menerima hasilnya setelah dia berikhtiar. Bukan speaker yang salah, saya yang salah karena saya kesana tadi. Tidak usah dulu, saya di sini. Jangan. Nabi Musa dikejar, belakang tentara Fir'aun, di depan laut. Lalu kata umatnya, udahlah Musa, nyerah aja kita. Apa kalau istilah sekarang? Surrender. Ya kan? Udahlah, nyerah aja kita. Depan laut, belakang yang namanya tentara Fir'aun. Udah. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya yakin kita selamat karena saya yakin ada Allah bersama kita. Padahal jalan buntu ini bos. Mau kemana? Mundur ada Fir'aun dan tentaranya, maju ada laut. Tapi kata Nabi Musa, innama ya rabbi sayahdin, maka saya percaya ada Allah bersamaku. Ada firman Allah, pukullah lautan dengan tongkatmu. Kira-kira Nabi Musa tahu nggak itu lautan bakal terbelah? Nggak tahu. Nabi Musa tidak tahu Allah akan membelahkan lautan untuknya. Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa Allah akan menyelamatkannya dari kejaran Fir'aun. Yang Musa tahu, Allah tidak mau meninggalkannya. Itu saja keyakinannya Nabi Musa. Allah tidak akan pernah meninggalkan saya. Mungkin kita dalam masa pandemi, kesusahan, kesulitan, rezeki, penyakit, apa segala macam, tapi jangan pernah lupa bahwa Allah bersama kita. Kalau kita lagi susah, kita tidak pernah tahu bagaimana bentuk pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu yang pertama, terjadi 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun. Yang kedua, siapa lagi? Nabi Nuh berlabuh kapalnya setelah ada yang mengatakan 40 hari kapalnya cari-cari daratan tidak ada. Ada yang mengatakan bertahun-tahun. Jadi berlabuhnya kapal Nabi Nuh itu di 10 Muharram. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di namanya Bukit Judi. Gampang diingat namanya, Judi ya. Bukit Judi namanya. Nah, kemudian
apalagi Nabi Ayub alaihissalam sembuh penyakitnya itu juga di 10 Muharram. 10 Muharram. Ya, jadi Nabi Ayub alaihissalam waktu sakit itu orang kaya. Nabi Ayub orang kaya raya, punya ternak banyak. Dalam satu hari habis ternaknya, habis hartanya. Tiba-tiba mati semua ternaknya. Hari kedua meninggal semua anaknya. Lagi makan siang begini. Dalam riwayat disebutkan 11 orang anaknya. Tiba-tiba atapnya runtuh. Meninggal semua anaknya. Yang selamat cuma Nabi Ayub dan istrinya. Yang selamat cuma Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya. Hari ketiga tiba-tiba demam. Demam tinggi langsung melepuh semua badannya. Lalu hari esoknya diasingkan sama warga. Kata warga, bahaya penyakitnya menular. Bisa jadi pandemi ini, asingkan saja dia. Diasingkan di dekat tempat sampah. Nabi Ayub alaihissalam jauh di dalam hutan di dekat tempat sampah. Yang menemaninya ada 3 orang, 2 orang saudaranya, 1 orang istrinya Nabi Ayub alaihissalam. Yang mengajaknya ke buang air segala macam itu adalah istrinya Nabi Ayub alaihissalam. Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan disembuhkan? Pada saat lagi sendirian. Pada saat lagi sendirian. Kata istrinya Nabi Ayub alaihissalam, "Wahai suamiku, kau itu nabi. Kenapa tidak minta sama Allah sembuhkan? Ya Allah, sembuhkan saya, sembuhkan saya." Karena dalam riwayat disebutkan 18 tahun. 18 tahun begitu penyakitnya. Nabi Ayub cuma minta, "Ya Allah, kalau kau ambil semua tubuhku, jangan kau ambil lidahku sama hatiku. Karena lidahku kupakai berzikir, hatiku kupakai mengingatmu. Ambil aja yang lain. Yang penting ini 2 jangan kau ambil." Masya Allah, kata Nabi Ayub. Kata istrinya ngambek juga, istrinya capek juga ngurusin ya kan? Kenapa bos? Apa sama? Karena udah ketawa duluan. Ngambek juga istrinya capek. Kata istrinya Nabi Ayub alaihissalam, "Mintalah sama Allah, kau itu nabi. Kau itu nabi, minta sama Allah untuk menyembuhkanmu. Apa susahnya sih ya Allah, sembuhkan saya, sembuhkan saya." Apa jawaban Nabi Ayub alaihissalam? "Udah berapa tahun sih saya sakit?" Kata istrinya, 18 tahun. Kata Nabi Ayub, "Udah berapa tahun umur saya?" 40 tahun. Berarti saya sehat itu 22 tahun. Sakit baru 18 tahun. Tunggu 2 tahun lagi. Tunggu 2 tahun lagi. Nanti seimbang lamanya saya sehat sama lamanya saya sakit, baru saya berani minta sama Tuhan. Ini masih lebih banyak sehatku daripada sakitku, masih malu saya minta sama Tuhan. Ya Allah, kita baru isolasi 2 minggu sudah mau menyerah rasanya. Saya demam 3 hari rasanya menyerah. Kenapa? Udah diceritakan. Covid. Iya. Dia kabur dari rumah karena bosan di rumah. Ya Allah, lagi isolasi. Lagi isoman kabur. Mamaku, kemarin mama begitu di Makassar. Dia telepon kami, dia bilang, "Mama udah capek minum obat." Langsung deg-degan kita. Wah, mama nyerah nih. Saya bilang semangat. Karena perlu disemangatin gitu. Jadi salah satu adabnya membesuk orang sakit itu disemangatin. Jangan masuk-masuk. Ya Allah, kemarin Bu, tetanggaku, biasa aja, kecil aja lukanya, meninggal dunia. Datang jengukin orang dikatain begitu. "Ibu, ini penyakit apa?" "Ini mah gula Bu, gula basah Ibu ya." "Ih, persis tetanggaku kemarin. Baru aja kemarin kita tahlilan." Ya Allah, itu langsung merasa mau mati orang. Jangan. Salah satu adabnya membasuh orang sakit diberikan semangat. Kemudian mendoakan. Kalau seperti ini membasuhnya ya via WA aja. Ya kan, karena tidak boleh kita bertemu karena ditakutkan yang namanya membawa virus. Kata Gus Baha begini, niatkan saja ibadah. Niatkan ibadah. Kalau lagi isolasi, niatkan saya tidak keluar rumah karena saya takut siapa tahu saya bikin orang sakit. Nah, itu bernilai ibadah. Saya ya Allah tidak takut corona ya Allah, ya kan? Boleh beriman banget nih. Tapi ganti redaksi doanya. Ya Allah, saya tidak takut corona. Saya tidak takut Covid. Saya tidak takut pandemi ya Allah. Yang saya takutkan, saya takut sakit. Kalau saya sakit, tidak sempurna ibadahku ya Allah. Masya Allah. Ya Allah, saya tidak takut Covid ya Allah. Tapi masalahnya, kalau saya lagi Covid, saya nyusahin orang. Saya takut nyusahin istriku ya Allah. Maka bernilai ibadah.
bernilai ibadah sakitnya. Ya Allah, saya bukan takut corona ya Allah, tapi saya takut kalau saya sakit ibadahku tidak maksimal. Yang harusnya berwudu jadi tayamum. Ya karena orang kalau lagi sakit itu jangankan tayamum, jamak sholat itu boleh pada saat sakit. Jadi kalau misalnya demam tinggi, susah berwudu, dia paksakan berwudu, baru dia jamak sholatnya, maka itu diperbolehkan. Kalau jamak itu tidak harus keluar rumah, boleh menjamak. Tapi kalau kosor itu kan menyingkat dari 4 menjadi 2, itu harus keluar rumah dulu, baru boleh yang 4 menjadi 2. Tapi kalau jamak sakit boleh jamak sholat. Ustadz, saya sakit nggak kuat kena air kalau berwudu. Boleh nggak saya menjamak aja maghrib isya? Jadi sekali berwudu boleh. Kenapa? Karena dia dalam keadaan sakit. Wah, kata Nabi Ayub, saya malu minta sama istriku ini. Ya Allah, minta sama istri. Saya malu minta sama Allah. Saya malu minta sama Allah. Baru 18 tahun sakit, tunggu 2 tahun lagi. Akhirnya ngambeklah istrinya. Kabur dia dari Nabi Ayub alaihissalam. Dah sampai juga saya. Apa kata Nabi Ayub? Kau pergi, saya cambuk kau 100 kali. Tetap pergi ternyata. Ingat ya janjiku, aku akan mencambuk kau 100 kali. Maka apa yang terjadi? Pergi istrinya. Nabi Ayub mengeluh. Anni masaniyad-durr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sakit rasanya ini ya Allah. Saya merasakan penyakit ini, tapi saya tahu kau maha pengasih, kau maha penyayang. Gitu doang doanya. Dia tidak bilang, ya Allah sembuhkan saya, tidak. Dia bilang, saya rasakan sakit ya Allah, dan saya tahu kau maha pengasih, maha penyayang. Apa maksud dari cara berdoa Nabi Ayub? Ada 2 rahasianya. Ini adalah cara berdoa yang kadang kita lupakan. Nabi Ayub tidak minta sembuh. Nabi Ayub cuma minta 2 caranya berdoa. Dia mengakui dirinya lemah dan mengakui Allah yang maha kuasa. Kadang-kadang kita berdoa lupa ini. Yang pertama kalau kita berdoa, akui dulu diri kita lemah, akui diri kita tidak mampu. Anni masaniyad-durr. Ya Allah, saya rasakan sakit ini ya Allah, saya lemah ini ya Allah, saya tidak kuat ini ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Tapi Engkau maha pengasih, maha penyayang. Akui diri kita lemah sekali hadapan Allah. Ya Allah, biar bagaimana ikhtiar saya, kalau bukan Engkau yang maha pemberi rezeki, maka aku tidak akan mampu ya Allah. Nah, jangan sombong di hadapan Allah, tidak mau sholat, tidak mau nutup aurat. Ya, semua perintah Allah dilawannya, meremehkan perintah Allah, mempertanyakan Allah, sombong di hadapan Allah. Jangan, tapi merendahlah di hadapan Allah. Anni masaniyad-durr wa anta arhamur rahim. Tiba-tiba ada firman Allah. Kata Allah, wahai Ayub, hentakkan kakimu ke bawah. Habis dihentakkan kakinya, muncul mata air. Mandilah engkau dengannya. Mandi Nabi Ayub alaihissalam, langsung sembuh penyakit kulitnya. Ada kunang-kunang belalang yang terbang, itu dari emas. Langsung dia membentuk pakaian, langsung menjadi pakaian baru Nabi Ayub alaihissalam. Di jalan istrinya ngambek, mikir, dosa juga rasanya saya tadi melawan suami ya. Ya sekarang yang perempuan begitu. Jadi emosi dulu, marah-marah dulu baru menyesal. Ya kan, keluar dulu, baru menyesal. Kalau istri kecil begitu. Kebalik. Dari marah-marah dulu istrinya Nabi Ayub. Ya kan. Di jalan nyesel dia. Siapa yang mau mandikan suamiku ya? Dosa juga saya rasanya kayak gini. Dia udah sabar sama saya, kok saya nggak bisa sabar sama dia? Akhirnya balik dia kembali kepada Nabi Ayub alaihissalam. Padahal udah dijanjiin bakal dicambuk 100 kali nih, tapi dia tetap balik kepada suaminya. Akhirnya dia ketemu dengan seorang laki-laki. Kata istrinya Nabi Ayub, kau lihat nggak tadi di sini ada seorang Nabi Allah, kakek-kakek habis dagingnya, habis kulitnya, itu penyakitan seperti ini terlihat lemah. Kata orang ini, bagaimana wajahnya? Kata istrinya Nabi Ayub, wajahnya mirip-mirip denganmu waktu muda. Wajahnya sih mirip wajahmu waktu dia muda. Terus ya seperti kamu postur tubuhnya waktu dia sehat dulu, tapi lebih keren kamu, lebih ganteng kamu katanya, lebih bersih kamu, lebih bercahaya kamu. Apa jawaban laki-laki itu? Saya ini suamimu. Saya sudah dimandikan, saya sudah mandi, saya sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya mau tunaikan janjiku untuk cambuk kau 100 kali. Kata Allah,
Ayub, jangan kau cambuk 100 kali. Kau ambil lidi 100 biji, kau cambuk 1 kali. Anggap itu udah 100 kali. Jadi Islam itu tidak pernah mengajarkan kekerasan. Bahkan dia udah janji cambuk 100 kali, dikasih solusi. Lidi kecil ambil 100, baru kau kumpulkan, kau ikat, cambuk 1 kali. Anggap itu udah 100 kali. Bahkan memukul anak yang tidak mau sholat di usia 10 tahun, tidak boleh kita pukul begini, sholat. Tapi dipukul senang, coba lihat. Tuh, nggak ada rasanya bos, nggak ada rasanya. Karena dipukul, nggak ada. Anak-anak sekarang udah nggak. Pukulannya, pukulan, teknik memukul yang dibolehkan dalam Islam. Ketiak nggak boleh naik. Ini, siku nggak boleh naik. Siku nempel di badan. Begini, begini saya, nggak ada rasanya. Dan carilah bagian yang paling empuk. Mantap. Kalau era digituin nggak ada takutnya. Jadi pukulannya itu bukan hanya pukulan fisik, tapi kasih pukulan psikis. Kalau kau tidak sholat, ku matikan wifi. Pukulan psikis, nggak ada paket data. Kalau kau tidak mau sholat, ku masukkan kau ke pesantren yang ada di tengah gunung sana. Biar kau sholat di sana. Jadi perasaan yang dipukul, ya. Jadi perasaan yang dipukul. Karena kalau anak sekarang dipukul, nggak boleh kita ke HAM, Komnas HAM. Jamaah. Nabi Ayub sembuh penyakitnya di bulan Muharram. Kita juga berharap di pandemi hilang juga di bulan Muharram, insyaallah. Ya, walaupun mungkin ya. Kita mau bilang mustahil juga tidak bisa. Ya susah juga ya, begitulah. Akhirnya siapa lagi? Banyak sekali. Rata-rata kejadiannya di 10 Muharram. Tapi tidak boleh juga kita berlebih-lebihkan 10 Muharram. Kenapa? Karena ada sekarang namanya Syiah. Syiah itu melebih-lebihkan Muharram sampai-sampai memukul dirinya karena sedih. Sedih apa? Karena cucunya Nabi SAW itu dipenggal kepalanya itu pada hari 10 Muharram juga. Makanya disebut ya Sayyidina Husain. Makanya dibilang Karbala. Itu waktu dia jalan ke Karbala, dia memang sudah tahu bahwa disinilah akan meninggal dunia, akan syahid. Tapi tidak dengan cara seperti itu. Kita bersedia bersedih, tapi ternyata bukan seperti itu. Jamaah. Maka amalan yang paling utama kita lakukan di bulan Muharram ini, 1, berpuasa. Yang kedua, perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada banyak. Yang paling bagus adalah sholat sunnah lail. Rawatib juga mas. Sholat sunnah lail yang paling bagus. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Sholat berapa rakaat tahajud? 2 rakaat cukup. Jangan langsung 12 rakaat besok, tidak. 1 kali 1 tahun. Bukan yang begitu yang disuka Allah. Yang disuka Allah, ahabbul a'mali ilallahi adwamaha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah, amal yang istiqomah meskipun sedikit. Ini 2 rakaat cukup. 2 rakaat cukup. Kapan Ustaz? Sebelum adzan subuh itu masih bisa. Bangun misalnya sekarang subuh 4:50 subuh atau 4:40. Kalau di Semarang 4:30 Semarang. Bangunnya ternyata 4:20, 10 menit lagi azan. Masih sempat berwudu, langsung sholat 2 rakaat, tutup witir 1 rakaat, selesai. Sedikit tapi setiap malam, maka itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat apa lagi yang Nabi tidak pernah tinggalkan? Sholat sunnah duha. Sholat duha. Berapa rakaat? 8 rakaat, tapi 2 rakaat juga boleh. Bacaannya apa? Rakaat pertama, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Boleh. Rakaat kedua, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ustaz tidak hafal kul ya kulhu, jadi kulhu kul a'udzu birabbil falaq juga jadi, tidak ada masalah. Nah, maka subhanallah, ada lagi tadi yang disebutkan salat sunnah rawatib. Apa itu salat sunnah rawatib? Dari sahabat Ibni Umar radhiyallahu anhuma,
Ada sholat sunnah rawatib muakkad, ada yang ghairu muakkad. Apa itu sholat sunnah rawatib muakkad? Yang muakkad adalah sholat sunnah yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Qobliyah ba'diyah. Rawatib itu qobliyah ba'diyah. Yang muakkad namanya yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Pernah Nabi meninggalkan paling cuma 1-2 kali. Untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwa ini bukan wajib. Itu doang alasannya. Tapi selain itu tidak pernah Nabi tinggalkan. Mana yang muakkad? 1-2 rakaat sebelum subuh. Fadilahnya lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Subhanallah. 2 rakaat sebelum subuh. Kapan itu Ustaz? Apa bedanya? Nah, pertanyaan sekarang. Apa bedanya sholat sunnah fajar dengan qobliyah subuh? Nah, itu banyak orang bertanya itu. Sholat sunnah fajar dan qobliyah subuh. Keduanya adalah sholat yang sama. Keduanya adalah sholat yang sama. Kapan orang sholat qobliyah subuh? Yakni pas masuk waktu subuh. Jadi kalau sebelum azan tidak terhitung qobliyah subuh, tapi terhitung masih sholat malam. Azan subuh berkumandang as-salatu khairum minan naum. Baru sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat qobliyah 2 rakaat. Oke, benar? Oke? Apa oke? Sholat sunat. Kapan? Sebelum sholat subuh. Hah? Sebelum sholat subuh. Berapa rakaat? 2. Masa? Bagaimana niatnya? Sini dulu. Biasanya ngomong. Saya suka panggil. Ayo bang. Kuliah nih. Oh iya loh. Kemarin belum ya? Baru didoain kemarin ya? Jadi ya? Masih selalu. Kau giliran minta didoakan kok kabari saya. Giliran doaku berhasil kok tidak kabari saya. Ini. Lagi UGM. Jadi juga Masya Allah. Coba sholat sunnah qobliyah subuh. Niatnya. Sengaja aku melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Lupa Sholli Sholli sunnata Sholli sunnata qobliyah Rakaat ini. subuhi rakaati Allah Ta'ala. ini lillahi ta'ala. Ya, jadi ada 2 versi, cuma berbeda redaksi aja. Usolli boleh begini, usolli sunnata qobliyatas subhi, boleh. Boleh juga dibalik, usolli sunnatas subhi qobliyatan, boleh juga dibalik. Ya, jadi beda-beda redaksi. Dan itu dibaca sunnah saja sebelum takbir. Supaya apa? Supaya pas angkat, wajibnya niat itu pas takbir Allah langsung dihadiri. Ini sholat apaan? Gitu. Saya sholat qobliyah subuh karena Allah, selesai. Nah itu kalau sholat sunnah qobliyah. Sekarang bacakan surah Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Itu Habis tuh ayat dia bukan habis tuh. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Dulu hafal enggak dulu? Pernah hafal enggak? Kenapa lupa? Karena corona. corona disalahin. Apa hubungannya? Karena apa kok bisa corona yang disalahin? Udah gak ada apa lagi. Karena nggak pernah dibaca bos. Makanya pas sholat duha dibaca ya. Pas sholat duha dibaca. Ya. Sholat duha pernah nggak? Pernah. Apa? Pas belum terima. Jadi pas belum masuk UI Iya, sholat duha. Lagi. Pas sudah masuk, Kadang-kadang kenapa gitu? Kenapa? karena ketiduran mulu paginya. Karena Ketiduran paginya. Oh. Udah siap. waktu belum diterima nggak ketiduran. Belajar sobatnya. Oh ya Allah. Kan udah diterima harusnya lebih banyak lagi. Anda bersyukur kepada Allah. Intinya yang penting kau tidak tinggalkan sholat 5 waktumu. Ya, oke. Ya. Sholat 5 waktu itu belum tentu diterima bos. Apa gunanya sholat sunnah? Untuk menambal sholat kita yang belum tentu diterima itu. Jadi itulah gunanya sholat sunnah rawatib. Kenapa orang sholat sunnah? Karena kita tidak pede. Kita udah sebenarnya lengkap ini fikihnya udah. Wah, wudunya bagus, sholatnya bagus, tapi belum tentu diterima Allah.
Untuk apa sholat sunnah itu? Sholat sunnah adalah untuk menambal sholat-sholat kita yang belum tentu diterima sama Allah. Kau yakin gak sholat subuh belum diterima sama Allah? Yakin. Dia mah kepedean, makanya aku sudah panggil ke depan nih. Kenapa yakin? Karena belum tidur kadang-kadang, jadi gak ngantuk. Wah, maksudnya diterima gak pahalanya sama Allah? Kalau itu nggak tahu, Allah doang yang tahu. Ya kan? Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang menjamin sholat kita diterima. Sholat subuh kita, zuhur kita, asar kita, maghrib kita, isya kita. Kita udah melaksanakan, tapi belum tentu diterima. Apa yang bisa menambalnya? Nanti di hari kiamat diambillah dari sholat-sholat sunnah kita. Oh, ini orang sudah berusaha dia, maka ambil pahalanya dari sholat sunnahnya. Makanya ada rawatib. Rawatib itu ada 10 rakaat yang muakkad, yang paling dianjurkan. 2 rakaat sebelum Sholat subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian berapa lagi? 4 rakaat sebelum sholat zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti sudah 6 rakaat. Berarti kapan apa lagi? Bisa sebelum sholat asar. Asar tadi sudah. Habis itu sebelum sholat isya. Itu 4 rakaat ya. Kalau udah 6 nih, 2 rakaat sebelum subuh, Iya, 4 zuhur. 4 rakaat zuhur, 2 rakaat sebelum, 2 rakaat setelah. Ada juga yang mengatakan 4 rakaat sebelum. Ya. 2 rakaat sudah 8 dong kalau gitu. Ya, ini yang muakkad dulu, yang muakkad. Yang muakkad itu yang sangat dianjurkan. Sebelum subuh 2, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Ba'diyahnya enggak ada. Jadi qobliyah aja, qobliyah. Kemudian asar tidak punya sholat sunnah. Maghrib 2 rakaat setelahnya, berarti sudah 8. Lalu isya setelahnya. Kok ba'diyah isya. Ini yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Ada juga yang ghairu muakkad namanya. Nah itu tadi. Setelah sholat zuhur ada 4 rakaat. Sebelum asar ada 4 rakaat. Allah merahmati orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Sebelum maghrib ada juga 2 rakaat. Sebelum isya ada juga 2 rakaat. Tapi Nabi jarang-jarang melakukannya. Ada juga yang Nabi, jadi ada muakkad, ada ghairu muakkad, ada yang jarang banget dilaksanakan Nabi. Yang mana itu? Yang sebelum asar. Jadi yang sebelum asar itu jarang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, tapi tetap dianjurkan kepada umatnya. Nah, jadi yang jarang ditinggalkan itu tadi yang 10 itu. 2 rakaat sebelum subuh usahakan dari tinggalkan. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat, tapi 2-2. Bukan langsung 4 rakaat. Jangan langsung 4 rakaat. Saking pentingnya 4 rakaat sebelum subuh, kalau kita ternyata datang ke masjid, kita masuk masjid, imamnya udah sholat, kita mau berjamaah ke masjid ya, mau berjamaah, tapi kita udah kebiasaan 4 rakaat sebelum subuh nih. Kita datang ke masjid, imamnya udah sholat, kita mau qobliyah nggak bisa, kan lebih wajib untuk ikut imam. Maka setelah salam boleh kita sholat qobliyah. Kita sholat sunnah qobliyah padahal kita udah sholat duhur. Artinya diganti itu sholat qobliyah kita karena kita terlambat tadi. Saking pentingnya qobliyah duhur tadi, karena udah terbiasa. Boleh bahkan Nabi SAW pernah mengganti qobliyah duhurnya di waktu asar. Saking pentingnya itu qobliyah duhur. Nah, lu ketawa. Lu kalau subuhnya jangan. Ganti subuhnya di waktu duha, enggak boleh. Ini duha pakai kunut. Yang tidak boleh sholat sunnah ini aja yang harus diingat. Yang tidak boleh sholat sunnah itu setelah subuh. Tidak ada sholat sunnah setelah subuh sampai terbit matahari. Kalau udah terbit matahari boleh sholat sunnah isyraq atau sholat syuruk. Apakah syuruk sama dengan duha? Mayoritas ulama mengatakan sama. Ustaz, boleh nggak sholat sunnah setelah subuh? Ada sholat sunnah yang boleh. Apa itu? Sholat jenazah. Sholat jenazah.
Jadi ada sholat yang dilakukan karena ada sebab, ada sholat yang dilakukan sholat dulu tanpa sebab, namanya sholat sunnah mutlak. Kalau sholat yang ada sebabnya, maka itu boleh dilakukan meskipun waktu haram. Kapan itu kurang haram? Habis subuh sama habis asar. Habis asar, haram nggak orang sholat? Haram. Tapi ada sebabnya yang melakukan kita untuk sholat. Apa itu? Ada jenazah. Maka kita sholat sunnah, sholat jenazah karena ada sebabnya. Habis subuh Ustaz, nggak boleh orang sholat sunnah. Tapi ternyata gerhana matahari, maka orang sholat gerhana karena ada sebab. Habis asar Ustaz, tidak boleh orang sholat sunnah. Tapi dia udah terbiasa sholat sunnah wudhu. Dia ada sebab yang menyebabkan dia sholat sunnah, yaitu wudhunya. Maka dia boleh untuk sholat walaupun diharapkan untuk sholat. Nah, perbanyak puasa, perbanyak sholat sunnah, perbanyak sedekah di bulan Muharram. Ada yang mengatakan barang siapa yang membelanjakan hartanya di 10 Muharram, maka Allah jamin hartanya sampai 10 Muharram selanjutnya. Apalagi kalau membelanjakan untuk istrinya, maka 10 Muharram. Sekarang tanggal Muharram saya. Hari ini 3 Muharram ya. 3 Muharram. Nah, ingat. Makanya carikan mau kamu istri sebelum Muharram. Makanya belanjakan diri sendiri. Nafkah itu nafkah untuk diri sendiri dulu. Ya, jadi banyak orang nafkah untuk siapa yang paling wajib, orang tua atau istri? Bukan, yang paling wajib diri sendiri dulu. Coba kalau naik pesawat, ada masker oksigen yang turun, siapa yang dipakai dulu? Diri sendiri dulu. Kan yunfiqu sa'atan min sa'ati. Kata Nabi SAW, berikan makanan apa yang kau makan. Masa dikasih makan istri suami tidak makan? Ya, berikan apa yang engkau makan, maka dibelanjakan. Kalau kita di Makassar itu ada tradisinya adalah belanja perabotan kalau tanggal 10 Muharram. Jadi orang Makassar itu pasti rame toko perabotan kalau 10 Muharram, karena di situ mereka beli panci, beli press cooker baru, beli ini baru di 10 Muharram semua. Dari setiap 10 Muharram diborong itu. Nah, insyaallah. Jadi belanjakan istri di 10 Muharram. Itu mungkin yang sempat saya sampaikan, karena itulah yang paling ditunggu-tunggu dari seluruh tausiah saya sama 2 orang ini. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Ayo kita sama-sama buka Al-Qur'annya, kita baca surah Al-Mulk sebagai penutup untuk hadiah untuk almarhumah siapa? Haja Eranawati binti Buyungkan ya. Kirain udah lupa. Haja Eranawati binti Buyungkan. Kita baca sama-sama surah Al-Mulk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز
يتميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم
أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وخصوصا إلى روح الجائر نواتي بنت بلغادم يا الله اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها ولجميع المسلمين والمسلمات آبائنا وأمهاتنا وإخواننا يا الله اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا من القرآن العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين كما قلت في كتابك وإذا مرضت فهو يشفين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة. Ya Allah, di bulan Muharram Engkau menyelamatkan Nabi Nuh, maka selamatkanlah kami semua ya Allah. Ya Allah, di bulan Muharram Engkau terima taubatnya Nabi Adam, maka ampuni juga dosa kami ya Allah dan terima taubat kami ya Allah. Ya Allah, di bulan Muharram Engkau selamatkan Nabi Musa,
maka selamatkan pula kami dari segala macam mara bahaya ya Allah. Ya Allah, di bulan Muharram Engkau sembuhkan Nabi Ayyub alaihissalam. Maka jikalau di antara kami ada yang sedang sakit, keluarganya, dirinya atau siapapun itu ya Allah, maka sembuhkan penyakitnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di sini, maka kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di bulan Muharram Engkau berikan kerajaan kekayaan kepada Nabi Sulaiman. Maka ya Allah, jikalau di antara kami ada yang sedang kesusahan, berikan kemudahan rezeki yang banyak, mudah halal lagi berberkah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Semoga di tahun ini kita dipenuhi keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang luas, banyak mudah halal lagi berberkah. Dan jangan lupa tanggal 10 Muharram ada flash sale. Jangan lupa puasa sunnah dan juga beribadah lainnya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Alhamdulillah. Kan ya para suami tanggal 10. Insya Allah.